Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri walau datang min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bersyukur alhamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala, malam ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah studi Al-Qur'an, yaitu pembukuan dan pembakuan Al-Qur'an. Yang pertama yaitu penulisan Al-Qur'an di masa hidup Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pembukuan Al-Qur'an di masa Abu Bakar, selanjutnya pembakuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, selanjutnya pengembangan penulisan Al-Quran setelah masa Utsman bin Affan, tentu masuk ke penilaian dan referensi. Saya awali dengan penulisan Al-Quran di masa hidup Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran belum dibukukan secara lengkap dalam satu mushaf. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran turun sedikit demi sedikit sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu dan sebagai solusi atas suatu permasalahan. Yang kedua, proses penyusunan dan penataan ayat-ayat dan surat masih berlangsung dan itu tidak berdasarkan urutan waktu dan turunnya, melainkan berdasarkan petunjuk wahyu yang diterima oleh Nabi. Dan yang ketiga, terdapat kemungkinan pengubahan karena wahyu masih turun. Yang keempat, kebiasaan bangsa Arab saat itu adalah menghafal. Sehingga saat itu metode pewarisan Al-Quran adalah melalui hafalan dan tidak banyak para sahabat yang bisa baca tulis. Dan yang kelima, tujuan dakwah saat itu lebih mengutamakan penyebaran isi kandungan dan ajaran Al-Quran daripada sekedar pembukuan. Perintah anjuran Nabi mengenai penulisan wahyu, Rasulullah SAW secara khusus memerintahkan sahabat-sahabat tertentu untuk menulis Al-Quran setiap kali ayat-ayat baru turun. Salah satu hadis yang menunjukkan hal ini adalah An Abi Sa'idil Hudri anna Rasulullah SAW qol la taktubu ani waman kataba ani Quran falyamhu wahadisu ani wala harja waman kataba alaya qala hamamun ahsabuhu qol ta'abidan falyatabawa ma'adahu minanar, rawahu Muslim 3004, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya ia menghapusnya. Sampaikanlah dariku dan tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim 3004. Salah satu hadis yang menunjukkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Zaid bin Sabit yaitu An Bara'il ibnu Azib qol kana idzabulahu waqala ud'uli Zaidan falyaji'a bidawati wasahifa. Rawah Bukhari fi Tarikh Habir, yang artinya dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, apabila sesuatu turun kepada Nabi SAW, beliau memanggil seseorang untuk menuliskannya. Maka beliau bersabda padaku, panggillah Zaid dan suruhlah dia membawa tinta dan lembaran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Nabi juga menginstruksikan untuk menyusun ayat Ibnu Abi Asqal kuntu indal nabihi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu astadkiruhu surah faqala ya Zaid uktubuha, rawah Ahmad. Artinya dari Utsman bin Abi Al-As, ia berkata, aku pernah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menghafal sebuah surat. Maka beliau bersabda, wahai Zaid,
tulislah surat itu. Hadis riwayat Ahmad. Para penulis wahyu di masa Rasulullah SAW terdapat beberapa sahabat yang ditunjuk secara khusus untuk menjadi penulis wahyu, di antaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Walid bin Sa'id bin Al-As, Aban bin Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Al-Khram, Abdullah bin Arqam, Al-Mughirah bin Suwaibah, Hanzalah bin Arabi. Media penulisan wahyu. Al-Quran ditulis di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada berbagai media seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang binatang, batu tipis, potongan kain, dan kertas sederhana. Semua tulisan tersebut disimpan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya yang menuliskannya dengan pengawasan langsung dari Nabi agar tidak terjadi kesalahan. Pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar. Latar belakang pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perang Yamama 12 Hijriah atau 633 Masehi. Terjadi pertempuran besar melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, sekitar 70 orang penghafal Al-Quran wafat gugur dalam perang tersebut. Kekhawatiran akan kehilangan Al-Quran. Umar bin Khattab khawatir jika Al-Quran tidak segera dibukukan, akan banyak bagian yang hilang karena wafatnya para penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar dan menyarankan agar Al-Quran dibukukan. Awalnya Abu Bakar ragu dan merasa khawatir melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar terus meyakinkannya, dan setelah diyakinkan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk menjaga Al-Quran, Abu Bakar pun mensetujuinya. Tim panitia penulis Al-Quran. Panitia penulis Al-Quran ini diketahui oleh Zaid bin Sabit dengan beberapa alasan, yakni termasuk penulis wahyu utama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kecerdasan dan hafalan yang kuat dan dapat dipercaya, memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Selain Zaid bin Sabit, terdapat sahabat lain yang juga turut serta membantu dalam proses pengumpulan Al-Quran, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ubay bin As, Abdullah bin Mas'ud, Salim, mantan budak Abu Uzaifah, Khalid bin Sa'id bin Al-As. Proses pengumpulan Al-Quran. Yang pertama yaitu pengumpulan Al-Quran, mengumpulkan dari hafalan dan tulisan. Zaid mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan dari tulisan-tulisan yang tersebar, yaitu di pelepah kurma, kulit hewan, tulang, dan lain-lain. Yang kedua, sistem verifikasi yang ketat. Zaid tidak mencatat satu ayat pun kecuali setelah diverifikasi oleh 2 orang saksi yang menghafalnya dan memiliki tulisan tertulis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang dikumpulkan dicocokkan dengan hafalan para sahabat besar. Yang ketiga yaitu penulisan dalam bentuk lembaran suhuf. Kumpulan ayat-ayat ini kemudian ditulis dalam lembaran-lembaran suhuf yang disusun secara lengkap sesuai urutan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyimpanan mushaf. Yang pertama, setelah selesai disusun suhuf, kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran induk disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama masa kekhalifahannya. Yang kedua, setelah Abu Bakar wafat, suhuf ini kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, ketika Umar wafat, lembaran-lembaran ini disimpan oleh putrinya Asfa bin Umar yang juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Pembakuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Latar belakang pembakuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, perkembangan pesat di wilayah kekhalifahan di masa Utsman bin Affan meliputi Persia, Sam, Suriah, Mesir, Armenia, Azerbaijan, dan Afrika Utara. Dan yang kedua, banyak penduduk baru yang memeluk Islam dengan dialek dan bahasa yang berbeda-beda dari bahasa Arab, Mekah, dan Madinah.
Mereka belajar Al-Quran dari para sahabat Nabi yang tinggal di daerah mereka, yang kadang menggunakan bacaan yang berbeda, variasi kiroat sesuai dengan apa yang mereka hafal. Yang ketiga, pasukan Muslim dari berbagai daerah bertemu di medan perang, terutama dalam perang Armenia dan Azerbaijan. Mereka memperdebatkan cara bacaan yang berbeda, cara menganggap bacaan yang lain sebagai keliru. Zaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat yang terlibat dalam ekspedisi di Armenia dan Azerbaijan, melihat langsung perselisihan ini. Memandang perbedaan dalam bacaan ini berpotensi menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian mendatangi Khalifah Utsman bin Affan dan mengingatkan agar segera mengambil tindakan untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Tujuan pembakuan. Yang pertama, menyatukan bacaan qiraat, membatasi bacaan Al-Quran pada satu mushaf standar disusun berdasarkan dialek Quraisy. Yang kedua, mencegah perselisihan, menjaga keutuhan umat Islam dengan memastikan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memastikan keaslian Al-Quran, itu mencegah terjadinya penambahan, pengurangan, atau perubahan dalam Al-Quran. Tim pembakuan Al-Quran. Khalifah Utsman menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua tim. Tim tersebut juga beranggotakan 3 orang terkemuka dari suku Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Sam, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisam. Metode pengerjaan. Pengumpulan lembaran suhuf dari masa Abu Bakar, meminta suhuf disimpan oleh Hasfa binti Umar yang diwarisi dari Umar bin Khattab. Penulisan berdasarkan dialek Quraisy. Jika ada perbedaan bacaan disesuaikan dengan bahasa Quraisy karena Al-Quran ditentukan dalam bahasa mereka. Penggandaan mushaf. Setelah mushaf induk selesai disusun, dilakukan proses penggandaan penyalinan beberapa mushaf. Hasil dari pembakuan Al-Quran. Terciptanya mushaf standar yang disebut dengan mushaf Utsmani. Beberapa salinan mushaf dikirim ke kota-kota besar seperti Mekah, Kufah, Basra, Sam, dan Yaman. Perintah untuk membakar mushaf lain, mushaf pribadi yang berbeda dengan mushaf Utsmani, diperintahkan untuk dibakar guna mencegah perselisihan bacaan di kemudian hari. Tema selanjutnya yaitu pengembangan penulisan Al-Quran setelah masa Utsman bin Affan. Pengembangan penulisan Al-Quran masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setelah mushaf Utsmani berhasil dibakukan, disebarkan ke berbagai wilayah Islam, upaya untuk memelihara dan memperbaiki penulisan Al-Quran terus berkembang. Ali bin Abi Thalib mendukung standar mushaf Utsmani dan melarang adanya upaya tulisan baru yang berbeda dengan mushaf standar. Pengajaran Al-Quran tetap dilakukan sesuai dengan mushaf Utsmani. Adanya upaya untuk menjaga bahasa Arab dengan menyusun kaidah bahasa Arab guna melindungi perubahan akibat masuknya Islam masyarakat non-Arab yang menyebabkan munculnya kesalahan bahasa oleh generasi muda Arab saat itu. Pengembangan penulisan Al-Quran di masa dinasti Umayyah. Penambahan titik pada huruf lughah. Sebelum ini tulisan Arab gundul, rasem gundul tanpa titik sehingga beberapa huruf memiliki bentuk yang sama. Al-mislu, ba, ta, sa, dun, ya. Abu Aswad Abdul Duali 605 sampai 688 Masehi menyusun kaidah-kaidah nahwu untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Mulai memperkenalkan penggunaan titik dalam bentuk tanda harokat untuk membedakan fathah, kasroh, dan doma. Pengembangan sistem harokat. Khalid bin Ahmad Al-Farahidi 718 sampai 786 Masehi menyempurnakan tanda baca dengan mengganti titik-titik harokat menjadi tanda baris, fathah, kasroh, doma, sukun, dan tasdid, dan membuat sistem yang lebih jelas dan dapat diterapkan secara konsisten dalam penulisan Al-Quran. Standarisasi tulisan rasem. Penetapan rasem atau tulisan tertentu yang tetap dijaga sebagaimana mushaf standar Utsmani. Perbaikan dari segi penulisan agar lebih mudah dibaca oleh kalangan non-Arab. Pengembangan penulisan Al-Quran di masa dinasti Abbasiyah.
kaligrafi dan seni penulisan, penggunaan beberapa tulisan seperti kufi, maski, tulus, dan lainnya. Mushaf mulai dihiasi dengan ornamen-ornamen artistik, terutama pada awal surat dan pinggiran halaman. Pembagian Al-Quran menjadi juz, hizb, dan ayat. Pembagian 30 juz untuk memudahkan pembacaan dan hafalan. Pembagian lebih kecil menjadi hifz setengah juz dan rub hifz seperempat juz. Pengembangan ilmu rasem penulisan Al-Quran, ilmu khusus yang membahas tentang cara penulisan Al-Quran sesuai dengan Mushaf Utsmani. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Syukron lakum wa itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.